Nopal itu benar nopal apa noval? Ayo kelompoknya. Kelompok 1 lengkap semuanya? 5 orangnya masuk semua? Masuk, Bu. Ya. Recording in progress. Baik, udah bisa dimulai, Bu. Bisa. Haikal, bisa suaranya agak kerasan. Ibu nerima suaramu kecil, padahal ini sudah maksimal ini volume laptop. Sudah, Bu? Dah. Yuk, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ika Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan topik sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan nasional. Baik, di sini ada list anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Alamsyah Dwi Putra, yang kedua ada Egan Alif Zanetti, yang ketiga ada Gilbert Manguntua Naibaho, yang keempat ada Haikal Zaki Muktigani, saya sendiri, yang kelima ada Nanda Eka Suci Ramadan. Baik, untuk tokoh pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Tokoh yang berperan dalam pendidikan dan mendirikan taman siswa adalah Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Maswardi Surjaningrat atau yang disingkat SS. Berikut adalah keterangan dari beliau dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman tanggal 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Untuk catatan, tanggal kelahirannya beliau diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadi serta pengaruh-pengaruh lingkungan dan mendapat kemajuan hidup lahir batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Karena kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan dan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, di mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Oke, selanjutnya peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa ini, dia berusaha memadupadankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Di sekolah ini juga, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan semboyan pendidikan yang disebut Tutwuri Handayani. Next.
Isi dari Tutwuri Handayani sebagai berikut. Yang pertama, ing ngarsa sung tulada, artinya sang pendidik harus memberi Ingarso, teladan. itu orang Jawa. Ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tutwuri handayani. Bukan ngarsa, ngarso. Ngarso, ya Bu. Ing ngarso sung tulada, Sung artinya tulodo, dengeri ini Bu. Ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso. baik. Ing ngarso sung tulado, sang Sung pendidik harus tulodo. Ayo sung Gilbert belajar yang benar, nanti dicangkanya Bu Ika ngajarinnya salah. Ingarso sung tulodo, ingarso sung tulodo, ing madio mangun karso. ing madio mangun karso. Karso. Ing ngarso sung tulodo itu artinya sang pendidik harus memberi teladan atau tindakan yang baik. Kemudian yang kedua, ing madio mangun karso, artinya di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian tutwuri handayani artinya seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Bagi Ki Hajar Dewantara, Gilbert, suaramu hilang, Ibu nggak bisa dengar atau memang ada suaranya? Haikal, suaranya Gilbert hilang apa gimana? Hah? Hilang, Bu. Oh, gara-gara dia ingarso Internet. ya, jadi bingung dia hilang jadinya dah. Gara-gara ingarso. Internetnya lu kayak itu. Gilbert. Dia nggak gerak-gerak, no. Gilbert. Internetnya kali, Bu. Biarin dia, kita tunggu dulu dia, ntar masuk lagi, biarin. Mana dia nggak ada masuk-masuk. Haikal dioper, digantikan, Kal. Oke. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan anak didik dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Dasar belajar dan relevansi pemikiran. Dasar belajar atau asas yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dalam perguruan taman siswa adalah Pancadharma, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Asas belajar Ki Hajar Dewantara merupakan bentuk perlawanan pada masa tahanan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Oleh karena itu, konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi salah satu solusi membangun kembali pendidikan dan kebudayaan nasional yang telah diporak-porandakan oleh kepentingan kekuasaan dan neoliberalisme. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tokoh selanjutnya. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tokoh yang berperan dalam pendidikan dari Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan nama kecil Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923. Peran dalam pendidikan di Indonesia. Peran Kiai Ahmad Dahlan dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hook School Muhammadiyah. Lalu berganti nama menjadi
Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Mualimin, khusus laki-laki di Patang Puluhan Kecamatan Wiro Prajan, dan Mualimat Muhammadiyah khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta. Faktor yang mempengaruhi pendirian sekolah adalah pendirian sekolah tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu secara internal dan eksternal. Yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Iya, selanjutnya tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Dasar materi pembelajaran menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah yang pertama ada pendidikan moral, yaitu akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelektual, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesedihan dan keinginan hidup masyarakat. Dilihat dari sudut kurikulum sekolah tersebut mengajarkan tidak hanya ilmu umum, tetapi juga ilmu agama sekaligus. Selanjutnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu tokoh yang dikenal dari Nahdlatul Ulama sebagai tokoh yang tokoh yang dikenal sebagai seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Jombang 14 Februari 1871 dan wafat 25 Juli 1947. Yang selanjutnya pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan, yaitu menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan itu adalah etika. Sebuah karya berupa kitab yang dibuat olehnya ini menjelaskan bahwa tata krama seseorang, pelajar dan pengajar dalam kitab tersebut terdiri dari 8 poin penting yang menjelaskan tentang etika pembelajaran. Dan dari beberapa poin disimpulkan ke dalam 3 kelompok, yaitu signifikansi pendidikan, tugas dan tanggung jawab seseorang murid, dan tugas dan tanggung jawab seorang guru. Baik, selanjutnya peranan Nahdlatul Ulama dalam pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan yang dikembangkan Nahdlatul Ulama berwatak mandiri, misalnya dalam pengelolaannya, sehingga jiwa kemandirian tersebut bila dikembangkan dapat menjadi sumbangan bagi pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, perpaduan antara jiwa pergerakan dan keharusan mengorganisasi diri. Kemudian tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tujuan pendidikan adalah dengan pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Sekian. Silakan, siapa moderatornya? Baik, selanjutnya dari materi yang telah disampaikan, kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tokoh-tokoh pendidikan dan pemikirannya.
Kalau nggak ada ya udah nggak usah kuliah lagi, udah enak. Nanti kalau pas ujian aja, ibu tanyanya. Nggak ada yang mau tanya? Sistem boleh, Ivanka. Iya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan tadi ada pemikiran KAI Hajar Dewantara itu menurut Pancadharma Pendidikan. Nah, salah satunya itu asas kodrat alam. Nah, kalian bisa jelasin lebih lanjut nggak maksud dari asas kodrat alam? Terima kasih. Ada lagi? Saya izin bertanya. Iya. Untuk kelompok 1, dari isi semboyan, salah satu isi semboyan Tutwuri Handayani itu kan ada Ing Madyo Mangun Karso, yaitu di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarya. Nah, salah satu implementasi di pendidikan itu kayak gimana ya? Terima kasih. Izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Fadli. Saya ingin bertanya tentang tokoh yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan dia mendirikan Serikatan Muhammadiyah ya, 18 November 1912. Nah, pandangan dari Perserikatan Muhammadiyah ada pro kontranya gak dengan misalkan pemikiran agama pada zaman sekarang gitu, Islam pada zaman sekarang, apakah ada pro kontranya? Jelas gak? Jelas. Ibu paham maksudmu. Oke, makasih. Haikal di stop, siapa nih? Nanda di stop screen dulu. Oke, sambil kelompok mencari jawaban, Ibu akan sedikit mengulas ya sejarah pendidikan. Jadi kalau kita lihat zaman pendidikan itu bisa kita bedakan atas 3 masa, di mana masa yang pertama itu adalah masa pendidikan waktu zaman penjajahan Belanda ya. Masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, lalu kemudian yang terakhir itu ketika memasuki kemerdekaan. Ketiga masa pendidikan itu memiliki ciri yang berbeda ya. Ketika pendidikan zaman kolonial Belanda itu sedang masuk, ada namanya masa pemerintahan VOC serta ada masa pemerintahan Hindia Belanda. Baik itu masa pemerintahan VOC maupun masa pemerintahan Hindia Belanda, keduanya memiliki corak pendidikan yang sama. Artinya Belanda itu sangat menekankan kepada kepentingan ekonomi. Karena memang salah satu atau mungkin satu-satunya alasan kenapa Belanda menjajah kita, karena kita memang kaya akan rempah-rempah dan Belanda ingin supaya terjadinya sistem perdagangan yang maju ya, dan itu keuntungannya akan diambil oleh Belanda.
Karena mereka merasa bahwa sistem ekonomi komersil itu adalah menjadi tujuan utama di saat penjajahan di Indonesia, akhirnya mereka membuat sekolah atau membuat lembaga pendidikan itu yang kita kenal dengan nama Sekolah Bumi Putra, tetapi tidak semua warga negara Indonesia atau tidak semua rakyat Indonesia itu bisa terlibat di sekolah itu, ya. Jadi sekolah yang dibuka itu hanya sekolah dasar saja, lalu kemudian karena Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas sehingga untuk mengadakan sekolah-sekolah itu membutuhkan biaya yang besar. Awal mulanya Belanda itu yang membuat sekolah, tetapi karena keuangannya kurang, akhirnya mereka memerintahkan para bupati di daerah yang ada di Indonesia itu untuk mendirikan sekolah. Meskipun pada saat itu memang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu meskipun untuk rakyat Indonesia, tetapi rakyat kita tidak mampu untuk membiayai, untuk mengenyam pendidikan karena memang harganya sangat mahal. Dan tujuan pendidikan di zaman pemerintahan Belanda itu lebih mengarah kepada kemajuan ekonomi, ya. Lalu kemudian setelah Belanda mengalami kekalahan, pendidikan kita pun akhirnya berubah atau corak pendidikan kita berubah, itu mengarah kepada corak pendidikan di masa penjajahan Jepang. Jepang memiliki orientasi pendidikan yang berbeda dengan Belanda. Kalau Belanda orientasinya itu pendidikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial, sedangkan kalau Jepang sistem pendidikannya diarahkan kepada penyiapan tenaga terampil supaya mereka mampu melawan sekutu. Ya, jadi lebih diarahkan kepada bagaimana cara dia berperang, lalu kemudian dia membangun sistem kerja paksa melalui rodi, dan itu yang terjadi di Jepang. Baik Jepang maupun Belanda sama-sama pada saat itu tidak semua rakyat Indonesia bisa merasakan yang namanya pendidikan. Lalu kemudian setelah kita dijajah oleh Belanda dan Jepang, lalu kita masuk ke dalam yang namanya masa kemerdekaan, ya. Di masa kemerdekaan, karena Indonesia baru menyatakan kemerdekaan dan belum siap secara sistem pendidikan, sehingga pada kurikulum pertama di tahun 1947 yang namanya sekolah itu masih dibagi menjadi dua macam. Ada sekolah priai atau kaum terkemuka. Priai itu orang-orang yang darah ningrat lah, kalau bahasa sekarang itu darah biru, ya, yang punya ekonomi bagus itu masuk ke nama sekolah kelas pertama, ya. Nah, yang sekolah kelas 2 inilah yang untuk rakyat jelita, meskipun pada saat itu memang jumlahnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan itu terbatas karena memang juga anak didiknya terbatas, tetapi meskipun sekolah-sekolah pedesaan, guru-gurunya itu bukanlah guru-guru dari bukan guru-guru dari rakyat jelata. Yang menjadi guru adalah guru orang-orang atau kaum-kaum priai, ya. Nah, orientasi pendidikan di Indonesia pertama sekali itu seperti konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi bacanya meskipun tulisannya Dewantara, tetapi kita membahasakannya adalah Dewantara. Nah, Dewantara itu memang sangat menekankan aspek budi pekerti bagi siswa. Plus ada satu lagi konsep pendidikan itu namanya keprigelan, ya. Barangkali beberapa ini kalau Anda lihat sangat kental budaya Jawa, ya, karena memang hampir semua tokoh-tokoh pendidikan itu orang Jawa, maka semboyannya si Ki Hajar Dewantara juga kan dia pakai bahasa Jawa. Nah, keprigelan itu adalah
keterampilan kecakapan hidup. Artinya peserta didik yang sekolah di zaman kemerdekaan di tahun 1947 sampai di tahun 1965 kurikulumnya, itu peserta didik hanya diajarkan bagaimana cara berperilaku yang baik, berbudi pekerti yang baik, plus diajarkan untuk keterampilan hidup. Misal, dia membuat kerajinan tangan, ya itu konsepnya sama seperti kayu tanam, INS. Sistem pendidikannya INS. Jadi anak-anak itu diajarkan bercocok tanam, lalu kemudian diajarkan untuk berdagang, lalu kemudian diajarkan untuk membuat anyaman yang untuk dijual atau kita katakan kerajinan tangan. Nah, itu adalah orientasi pendidikan pada masa itu. Nah, kalau kita lihat baik itu dari zaman Belanda, zaman Jepang, sistem pendidikan di Indonesia itu mau tidak mau masih menganut yang namanya sistem pendidikan Islam, ya pendidikan Islam yang dianut karena memang mayoritas dari bangsa Indonesia itu adalah Muslim, sehingga itu juga turut ambil bagian di dalam mewarnai pendidikan di Indonesia. Ya, waktu itu pendidikannya masih dilakukan cenderung di musola-musola ataupun pesantren. Jadi meskipun dia namanya adalah sekolah desa atau sekolah Bumi Putra, tetapi memang bangunan yang digunakan itu masih beberapa belum menggunakan bangunan sekolah, tetapi masih memanfaatkan bangunan-bangunan seperti musola, lalu kemudian aula-aula yang ada di desa, karena memang sangat minim, ya. Nah, di zaman ketika pendidikan Islam masuk itu, barulah kemudian kita kenal yang namanya ada Muhammadiyah, lalu kemudian adanya NU, ya. Seperti tadi pertanyaan oleh teman Anda, apakah konsep Muhammadiyah pada saat itu berbeda atau sama dengan konsep Muhammadiyah yang sekarang ada ya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti yang kalau kita lihat di seberangnya Sunan Giri, ya dekat Pasar Sunan Giri itu kan ada sekolah SD Muhammadiyah, dan kalau kita masuk ke dalam gerbangnya itu ada satu slogan khusus memang di dekat pintu masuk, itu adalah bunyinya begini. Ibu pernah masuk ke sekolah itu bunyinya Muhammadiyah adalah agama Islamku. Jadi memang orientasinya mengarah kepada Muhammadiyah, ya. Nah, kemudian lagi pada saat itu di masa awal-awal kemerdekaan, pelajaran mengaji itu harus terlebih dahulu meminta izin, karena meskipun kita sudah merdeka, tapi yang namanya peninggalan pemerintahan Belanda itu masih kental, ya, baik di Belanda maupun Jepang. Jadi kalau kita mau mengajarkan mengaji atau segala macam, kiai-kiai itu harus minta izin terlebih dahulu kepada pemerintahan Hindia Belanda sebelum mereka bisa mengajarkan mengaji. Jadi meskipun itu memang sudah zaman kemerdekaan, tetapi karena lembaga-lembaga itu juga sudah ada di zaman penjajahan Belanda, sehingga semuanya itu masih berorientasi kepada masa penjajahan, ya. Nah, di pelajaran-pelajaran yang ada di Belanda maupun di masa penjajahan Jepang, meskipun dia orientasinya adalah ekonomi, lalu orientasinya adalah supaya mengusir para sekutu untuk di Indonesia, mata pelajarannya itu sudah ada bahasanya, tetapi bukan bahasa India, ya. Bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasanya itu adalah bahasa Arab atau tentang pengetahuan agama. Makanya kalau mbah-mbah kita atau kakek nenek kita itu biasanya mereka terampil dengan bahasa gundul, ya, atau Al-Qur'an gundul yang tidak ada itu, mereka bisa membaca itu karena memang itu yang diajarkan
ketika pendidikan Islam masuk di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Barulah di tahun 1965 kita katakan kurikulumnya Indonesia itu sudah mulai ada. Artinya bahwa sudah tidak lagi berorientasi pada masa penjajahan, tetapi sudah mengarah kepada orde baru ya, orde baru zaman pemerintahan Soeharto sudah mulai dikenal mata pelajaran di luar dari mata pelajaran keprigelan. Jadi anak-anak sudah tidak lagi diajarkan cara bercocok tanam, cara bertani ataupun cara membuat kerajinan tangan tertentu, tetapi sudah mulai masuk ilmu-ilmu eksakta ya, meskipun masih terbatas dengan yang namanya matematika. Lalu kemudian di kurikulum tahun 1975 mulai dikenal yang namanya ekstrakurikuler. Ya, jadi ekstrakurikuler yang saat ini biasanya ada di sekolah-sekolah itu adalah konsep kurikulum di tahun 1975 ketika masa Orde Baru beredar ya. Nah, di masa Orde Baru itu mereka menginginkan anak-anak Indonesia sudah terarah sistem pembelajarannya. Sudah dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan Nasional pertama di Indonesia. Namun, sistem pendidikannya masih menganut yang namanya sentralisasi. Artinya bahwa semua kebijakan pendidikan itu berada di pemerintahan pusat. Daerah itu hanya tinggal mengikuti apa yang dikemukakan oleh pemerintah pusat. Dan daerah tidak boleh memiliki wewenang untuk berbicara ataupun berpendapat tentang sesuatu hal. Ya, kalau terlalu ekstrim, terlalu keras menentang sistem pemerintahan Orde Baru, pasti orang akan hilang dan segala macam. Jadi kita itu terbelenggu ya, artinya kemerdekaan yang terbelenggu sebetulnya, kemerdekaan semu pada saat itu. Lalu kemudian karena dirasakan letak geografis Indonesia yang sangat luas dan tidak memungkinkan beberapa daerah mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, lalu di tahun zaman reformasi di tahun 1998 itu menandai terjadinya perubahan sistem pendidikan di Indonesia ya, yang awalnya tadinya berbasis kental dengan budi pekerti dan dia terpusat oleh pemerintah pusat kebijakannya. Sekarang daerah-daerah itu memiliki wewenang untuk menentukan kebijakannya sendiri selama tidak keluar dari konsep kurikulum yang dilakukan secara terpusat. Kurikulumnya sama, tetapi isi-isinya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing sekolah. Contohnya, ketika menentukan nilai kelulusan dulu di tahun Orde Baru, ketika sistem pendidikan kita masih Orde Baru, semua nilai rata-rata kelulusan di Indonesia itu sama rata, sama seragam. Artinya kalau misalkan pemerintah pusat menetapkan skor kelulusan untuk tingkat SMP atau SMA itu harus minimal 75, maka peserta didik yang berada di ujung timur, taruhlah Timur Timur atau ada di Papua, itu juga harus sama 75. Padahal kualitas pendidikannya itu dari tingkat sarana prasarananya akan sangat berbeda. Sehingga banyak pemerintah daerah dari dinas-dinas pendidikan itu berontak karena merasa bahwa anak didiknya pasti banyak yang tidak lulus kalau mengikuti aturan sentralisasi. Sehingga di zaman reformasi itu berubah lagi ya. Meskipun memang kita masih menganut beberapa konsep pendidikan dari beberapa tokoh pendidikan seperti Ahmad Dahlan masih digunakan, lalu Safei dengan taman siswanya segala macam itu juga masih berjalan, begitu juga dengan Ki Hajar Dewantoro, tetapi itu sudah mulai ada perbedaan. Perbedaannya artinya tidak hanya berorientasi pada budi pekerti saja, tetapi anak-anak Indonesia sudah mulai dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang semakin kompleks. Itu terjadi justru di zaman reformasi. Pelajaran itu sangat
sangat padat ya. Nah, kalau dilihat lagi sekarang sebenarnya di kurikulum yang terbaru atau kita kenal dengan kurikulum 2013, pemerintah ini sudah mulai mengarah kepada tujuan pendidikan di zaman kemerdekaan. Konsepnya sama dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu menekankan pada pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti, sehingga dia menempatkan sikap itu sebagai satu tujuan pendidikan utama dibandingkan ranah kognitif ataupun ranah keterampilan. Jadi kesimpulannya adalah sejarah pendidikan Indonesia dari masa ke masa, dari zaman Belanda, dari zaman Jepang sampai saat ini kita katakan di kurikulum terbaru atau kurikulum 4.0 gitu ya. Sebetulnya sistem pendidikan itu sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Hanya saja biasanya yang membuat sistem pendidikan kita tidak sebaik pendidikan di luar negeri karena para pimpinan yang terkait tentang kebijakan pendidikan kurikulum itu senang sekali berubah-ubah ya. Kalau nanti ganti menteri seolah-olah ganti dengan kebijakan kurikulum. Seperti sekarang ini kan Mas Menteri itu mau menghilangkan jurusan IPA, IPS, bahasa menjadi tidak ada. Tapi belum tentu besok berikutnya ketika periodenya Mas Menteri tidak menjadi menteri kembali, apa akan sama kebijakannya atau tidak? Pasti akan berubah lagi. Nah, itu yang akhirnya membuat sistem pendidikan kita itu tidak ajak. Paling bagus adalah kita tetap mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh Ahmad Dahlan, yang dianut oleh Shafii, yang dianut oleh Budi Utomo, lalu kemudian Ki Hajar Dewantara, tetapi dengan menambahkan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan zamannya. Itu jauh lebih bagus daripada kita menganulir konsep-konsep pendidikan dari para pendahulu. Makanya kenapa kan sekarang gedung-gedung yang ada di UNJ itu menggunakan nama tokoh-tokoh. Gedung Ki Hajar Dewantara yang menjadi gedung kantor ibu di LPPM ya, itu adanya di Sergur, sertifikasi guru. Biasanya kalau mahasiswa kenalnya Sergur. Itu nama gedungnya adalah Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian ada gedung Shafii, ada gedung Bung Hatta. Itu adalah contoh nama-nama tokoh pendidikan yang dijadikan gedung fakultas di UNJ. Kira-kira pengantar dasarnya seperti itu. Silakan Ibu berikan ke kelompok untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ivan Castella mengenai asas kodrat alam. Asas kodrat alam artinya adalah bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu dengan kodrat alam dan setiap individu harus berkembang dengan sewajarnya. Ya. Mohon maaf, jadi maksud dari kodrat alamnya itu apa ya? Jadi kalau Ki Hajar Dewantara bilang kodrat alam itu adalah kodratnya manusia. Kodratnya manusia itu dia untuk berkembang ya. Dia mampu untuk tumbuh sebagaimana mestinya manusia. Dan kodrat alam itu mengatakan bahwa manusia secara harfiahnya itu dia semuanya terlahir baik. Tidak ada manusia yang terlahir buruk. Jadi mandangnya si Ki Hajar Dewantara ke peserta didik itu positif. Nggak ada anak-anak yang nakal, karena kodratnya manusia itu pasti dia baik. Nggak akan ada peserta didik itu yang misalkan kriminalitas, karena pada dasarnya memang dia terlahir baik. Ketika manusia itu terbentuk
menjadi tidak baik itu bukan disebabkan oleh kodrat alamnya. Jadi tidak bisa disalahkan si manusianya. Yang disalahkan itu adalah lingkungan di mana manusia itu tinggal. Itu yang akhirnya membuat manusia itu berkembang tidak sebaik ketika dia dilahirkan, ya. Kalau kita lihat lagi, ada salah satu aliran filsafat pendidikan itu adalah namanya naturalisme dan nativisme. Naturalisme itu yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Semuanya back to nature, kembali kepada harfiahnya manusia. Sedangkan kalau nativisme, J.J. Rousseau tokohnya, dia mandang bahwa manusia itu tidak senaif, tidak seideal ketika di mana manusia itu dilahirkan, karena mereka akan melalui beberapa tahapan kehidupan, ya. Jadi tahapan kehidupan itulah yang sangat berperan penting pada pembentukan kepribadian manusia. Itu yang di dalam teori Ki Hajar Dewantara tidak ada, ya, karena dia memang ya dia sangat menekankan bakat minatnya anak, kepribadian anak yang memang akan selalu positif dan segala macam. Dan ada juga di Ki Hajar Dewantara itu namanya teori developmentalism atau developmentalisme. Teori developmentalisme, tadi kelompok tidak menggambarkannya secara mendalam, makanya nggak bisa jawab. Teori developmentalisme itu mengatakan bahwa setiap perkembangan manusia itu sudah akan seperti itu. Jadi kalau dia di tahap anak-anak ya akan bagaimana anak-anak, lalu bagaimana manusia itu menjadi remaja dan bagaimana itu menjadi dewasa. Dan diharapkan ketika manusia itu mengarah kepada manusia dewasa, yang namanya pendidikan itu sudah menyiapkan manusia dewasa sebagaimana mestinya, ya. Makanya kenapa pendidikan budi karakter atau pendidikan karakter sangat ditekankan ke dalam ajarannya Ki Hajar Dewantara, ya. Nanti dibaca lagi. Mudah-mudahan pahamin Ivanka. Silakan berikutnya pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosa, yaitu implementasi dari Ing Madya Mangunkarso. Contoh implementasinya itu adalah peran guru. Peran guru untuk memberikan motivasi belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada siswa. Dan yang ketiga adalah guru bersikap sabar dan kekeluargaan. Ya. Jadi kalau peran guru itu, kalau kata Ki Hajar Dewantara, dia tidak berada di depan, dia tidak menarik, tetapi dia mendorong. Beda ya, kalau narik itu seolah-olah siswa itu bukanlah orang yang memiliki inisiatif. Jadi semuanya harus berbasis instruksi. Tetapi kalau dia mendorong, dia ingin membentuk peserta didik itu berinovasi, memiliki inisiatif. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan penghargaan ketika siswa itu bisa melakukan satu kegiatan positif, ya. Paling tidak memberikan pujian, mau mendengarkan apa kata siswa, mau mendengarkan jawaban siswa, dan mau mendengarkan permasalahan apa sih yang dihadapi oleh siswa. Itu maksud dari konsep Ki Hajar Dewantara yang kok jadi ibu loh, jadi lupa. Ing Madya Mangunkarso, ya Allah, iya itu. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi dia di belakang memberikan dorongan, di depan, kalau di depan pun juga sebagai role model, tetapi bukan sebagai pemberi instruksi pelajaran. Oke, lanjut. Ya, baik, untuk selanjutnya
Saya akan menjawab pertanyaan dari Aska, yaitu apakah ada pro kontra dari pendirian Muhammadiyah pada zaman awal didirikan dan pada zaman sekarang? Tentunya ada. Pro kontra pastinya ada. Problem yang dihadapi Muhammadiyah itu adalah menyangkut soal pemberdayaan masyarakat multikultural, melintas batas etnisitas, sektarianisme, dan agama. Apakah sudah cukup jelas, Asta? Pro kontra pada zaman awal didirikan sama zaman sekarang sama kayak yang disebutin tadi, atau ada perbedaannya? Semestinya sih sama, Aska, karena Muhammadiyah itu aliran, dia aliran keagamaan, ya. Begitu juga di saat ini sama seperti yang lalu. Makanya kan ada NU, ada Muhammadiyah. NU ya NU, meskipun NU itu tidak ada sekolahnya, dia baru ada hanya di tahap perguruan tinggi saja. Kalau nggak salah kampusnya di daerah Menteng, kampus Nahdlatul Ulama itu. Nah, kalau untuk Muhammadiyah biasanya memang ya mungkin Ibu belum pernah mensurvei secara ini, tapi pada umumnya anak-anak yang masuk ke perguruan Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah itu adalah yang memang Islamnya Islam Muhammadiyah, karena nanti ada beberapa keagamaan yang tidak akan ditemui di sana ya. Misalkan contohnya kalau ikut aturan pemerintah puasanya dimulai tanggal berapa. Nah, nanti karena Muhammadiyah biasanya bisa lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan yang Nahdlatul Ulama. Nah, sekolahnya juga begitu nanti. Dia mulai puasanya mengikuti aturannya si Muhammadiyah. Jadi kalau nanti Anda punya putra-putri dan mau memasukkan ke sekolah Islam terpadu, dicek dulu sekolahnya itu dia Islamnya Islam Muhammadiyah kah atau Islam secara umum, karena nanti akan masuk agamanya juga agamanya Muhammadiyah. Sama persis ketika misalkan Anda bersekolah di sekolah mayoritas yang mayoritasnya bukan agama Anda. Misalkan Ibu sekolah di Strada ya. Karena konsekuensinya ibu sekolah di lembaga pendidikan yang bukan agamanya, ya mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang ada di agama tersebut. Misalkan kalau misalkan kalau berdoa dengan cara yang berbeda atau doanya bukan doa yang umum, ya kita kan harus ikut itu, ya. Karena memang konsepnya seperti itu. Kayak misalkan sekolah-sekolah di Papua, Ibu juga baru tahu ketika PPG kemarin. Ternyata sekolah di Papua, meskipun itu sekolahnya bukanlah sekolah keagamaan, tetapi sekolah reguler biasa, ketika dia mau memulai pembelajaran itu menggunakan konsep berdoa bukan Muslim ya. Jadi memang sesuai dengan agama mayoritasnya. Ketika Ibu tanyakan ke gurunya apakah memang seperti ini, nanti bagaimana kalau yang beragama Muslim, ya tetap aja akan mengikuti seperti itu karena memang mayoritasnya adalah agamanya Nasrani ya. Beda kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta sekolah reguler kan biasanya kita diberikan kesempatan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tetapi kalau di sekolah-sekolah tertentu mengikuti di mana mayoritas itu tinggal. Tetapi pertanyaannya sekarang kalau ditanyakan kenapa ya orang minoritas mau memasukkan ke sekolah yang agamanya di situ mayoritas, ya itu harus ditanyakan dulu kepada orang tua masing-masing apa motivasinya. Misalkan kayak tadi pagi di kelas akuntansi ada satu mahasiswa RPL, memang karena sudah senior ya. Dia bilang bahwa dia mau masukkan anaknya memang ke sekolah yang yayasannya itu yayasan Nasrani. Diakibatkan biasanya sekolah-sekolah non-muslim atau sekolah-sekolah keagamaan seperti Katolik gitu ya, itu memang tingkat disiplinnya lebih tinggi dibandingkan sekolah dasar Islam terpadu.
disiplinnya bagus, lalu sistem pembelajarannya dia biasanya berkiblat ke barat dibandingkan ikut kurikulum nasional, lalu kemudian dia itu paham betul mengenai karakter perkembangan peserta didik, itu memang beda. Sama seperti ketika Ibu juga mengajar di PPG, pendidikan profesi guru, kalau ada salah satu atau salah dua gurunya, yang gurunya itu berasal dari sekolah swasta yang non-muslim, itu beda sekali kualitasnya. Ya, entah apa yang membuat itu sistem pembelajaran kualitas gurunya aja berbeda, itu Ibu kurang paham. Apakah memang dia punya aturan khusus? Kayak misalkan sekolah penabur ya. Penabur kan kita kenal itu non-muslim, tapi sekolah itu bagus ya, meskipun isinya para Chinese, tetapi dia sistem pendidikannya bagus, dan mungkin ada beberapa teman-teman muslim yang sekolahnya di penabur karena memang sistem pendidikannya lebih, ya kalau Ibu bilang kasarnya, dibandingkan Al-Azhar misalkan yang SDIT dengan SD yang penabur pasti jauh lebih bagusan yang penabur ya, kalau kita mau menyampingkan sisi keagamaan. Tapi kesimpulannya adalah apapun sekolah itu, ketika dia menganut satu agama tertentu, dia menganut misalkan menetapkan bahwa sekolah itu adalah sekolah Muhammadiyah, maka pro kontra yang terjadi di dalamnya akan sama. Ya, sesuai dengan apa yang agama itu katakan. Kira-kira begitu. Ada lagi? Pertanyaannya siapa lagi? Ada yang belum dijawab? Ada? Udah Bu, udah Sudah semua. semua? Oke. Minggu depan dibuat kelompok presentasinya yang menyeluruh biar teman-teman bisa jawab. Kita absen. Salva Sadia. Hadir, Bu. Marsha Rehana. Hadir, Bu. Lutfi Tufail. Lutfi hadir? Nggak ada. Nanda Eka tadi ya. Kautsar? Ya ada tuh Bu, nggak bisa kali itunya. Oh alah, ya. Kautsar? Ada lagi Kautsar? Priscilia? Hadir, Bu. Jos Nadia? Hadir, Bu. Egan Alif? Oh, Egan yang presentasi ya. Arya? Hadir, Bu. Rosa Aulia? Hadir, Bu. Marsyanda? Hadir, Bu. Christina Raisa? Hadir, Bu. Novalino? Hadir Bu. Farid Raffi? Hadir Bu. Aska? Oh, Aska Hadir, samping Bu. Ibu. Ananda Sadrina? Hadir, Bu. Rizal? Hadir Bu. Audina Renata? Gaida Danaya? Hadir, Bu. Gibran Harta? Hadir, Ibu. Ivanka? Hadir, Bu. Dino Priano? Hadir Bu. Fakrazi Setiawan? Fakrazi, oke. Adam Fikih? Hadir, Bu.
Kausar hadir. Aurelia. Hadir, Bu. Ibnu Afif. Hadir, Bu. Bintang Melandi. Hadir, Bu. Iqmal Niami. Iqmal. Nggak ada. Oke, nggak ada. Jabar Maulid. Haikal hadir. Nurul Andini. Alia Regina. Hadir, Bu. Umar Fakri. Hadir, Bu. Mas Dwi. Mas. Nur Hadi Meilana. Hadir, Bu. Ahmad Azharuddin. Hadir, Bu. Jafar. Hadir, Bu. Alif Nur Afrizal. Alif Nur Afrizal. Nggak ada. Gilbert, tadi Gilbert ya? Hadir, Bu. Tadi sinyalnya jelek. Ya, Gilbert hadir, Bu. ya. Alif Nur hadir nggak? Alif Nur. Ini tadi izin, Bu. Dia lagi vaksin. oke. Nova Meliza. Hadir, Bu. Muhammad Anwar. Hadir, Bu. Peter. Hadir, Bu. Aditya. Aditya Taki. Ya, hadir, Bu. Ririn Florenta. Hadir, Bu. Mars hadir. Aryananda. Hadir, Bu. Alam Syah. Hadir, Bu. Bima Ardianto. Hadir, Bu. Febrian. Febrian. Febri, ada wajahmu tapi nggak ada suaramu. Febrian Yulfrianda. Oke. Berarti yang nggak hadir hanya Halid. Minggu depan kita lanjutkan berarti dengan siapa nih? Adit, Gagas, Peter, Maca Rijal. Siapa Mars bilang besok? Aditya Taki, Arya Gagasan, Peter Chan, Marsa Rehana, sama Muhammad Alif ya. Minggu depan. Dibuatnya yang komprehensif, jadi biar bagus. Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini perkuliahan. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.